Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian semua? Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan rezekinya makin deras ya. Hari ini kita bakal lanjutin lagi petualangan seru dari donghua kesayangan kita semua, yaitu Wukong versi terbaru The Yuan Hun episode 6 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya, kita ngelihat bagaimana Wukong ditelan oleh tubuh palsu Buddha tua bangka. Tapi di saat bersamaan, Tong Bi, si kera kuning, dan Cikau, si kera merah, meluapkan jiwa pemberontakan mereka. Dua master monyet itu akhirnya menyatukan tekad untuk melawan tirani. Hasilnya, tubuh Buddha tua bangka yang mereka lawan malah hancur. Tapi anehnya cuma tinggal kulit doang, seperti balon kempes tanpa isi. Dan pertanyaannya sekarang, di mana Buddha tua itu sebenarnya? Di episode ini dimulai dengan diperlihatkannya masa lalu kera kuning dan merah. Tampak mereka saling berbincang di atas pohon di sore hari. Kera kuning di situ teringat akan masa lalunya yang bahagia, di mana saat itu ia memiliki banyak saudara laki-laki dan perempuan, dan dia selalu hidup bahagia bersama mereka. Hingga akhirnya Huang Mei, sang Buddha tua bangka muncul, dan dia memakan mereka semuanya hidup-hidup di depan mata kera kuning. Sementara kera merah, Cikau, dia mengaku telah melupakan hal-hal seperti itu dan memilih untuk menikmati kehidupannya sekarang. Lalu, Tong Bi, si kera kuning pun mengutarakan rencananya. Dia menunggu kesempatan. Begitu Huang Mei menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya, dia bertekad akan membunuhnya. Dan jika itu gagal, maka ia hanya bisa menyerahkan masa depan kera terbang kepada kera merah. Namun tiba-tiba, kera merah pun melemparkan apelnya ke kepala kera kuning, membuat kera kuning pun terjatuh ke tanah. Kera kuning yang kaget pun jadi kesal, yang ternyata kera merah pun lebih terlihat kesal kepada kera kuning. Ia merasa kera kuning tak menganggapnya, karena jika Tong Bi akan melakukan hal besar itu, ia pun juga harus dilibatkan dan melakukan rencana besar itu bersama-sama. Dengan kekuatan mereka berdua, Cikau yakin akan mampu mengalahkan Buddha tua bangka itu. Tong Bi pun senang, ia semakin sadar bahwa Cikau adalah satu-satunya saudaranya. Begitu pula dengan Cikau, mereka berdua pun saling berjanji bahwa mereka berdua akan melakukannya bersama-sama menghadapi tirani jalur monster yang selama ini mengekang hidup mereka. Scene lalu diperlihatkan di masa kini. Tiba-tiba saja tangan Cikau putus dan jatuh ke tanah. Cikau pun jadi histeris dan berteriak kesakitan. Tong Bi pun kaget dan segera mendekat. Sementara seluruh bangsa kera juga terkejut apa yang sebenarnya terjadi. Dan tiba-tiba saja kabut hijau pun berdatangan diiringi dengan suara Buddha tua bangka yang menggema bagaikan petir di siang bolong. Dia benar-benar tak menyangka kedua bawahan setianya yang telah dilatihnya kini sudah berani memberontak. Namun hal ini sudah ia prediksi sebelumnya. Maka dari itu ia selalu membawa boneka kecil setengah jiwa dari kedua kera itu. Boneka itu layaknya boneka voodoo. Apapun yang dilakukan Buddha tua bangka ke boneka itu, maka kera merah dan kera kuning akan merasakan sakit yang sama. Buddha tua bangka itu memang benar-benar mengendalikan hidup kedua kera itu. Dengan kejam, Huang Mei lalu meremas dan mencabut tangan boneka voodoo-nya. Kera merah pun langsung berteriak kesakitan. Tangannya pun juga terpotong dari tubuhnya, benar-benar mengerikan. Wukong CS pun hanya bisa melihat dengan ngeri. Namun di saat itu juga, Wukong merasakan sesuatu yang familiar. Ia pun lalu bertanya kepada kedua temannya, siapa sebenarnya siluman besar itu? Xiao Liu segera menjelaskan kalau Huang Mei adalah pimpinan aliansi kegelapan sekaligus raja siluman terkuat yang menguasai jalur monster ini. Xiao Liu pun menyarankan kalau mereka sebaiknya mundur dulu. Sementara itu, Huang Mei lalu mendekati kera kuning sambil mencekik boneka voodoo-nya, membuat Tong Bi pun tercekik kesakitan. Huang Mei menanyakan sekali lagi, kenapa kera kuning melakukan tindakan bodoh seperti ini, padahal ia selama ini telah melatihnya. Namun tanpa gentar, Tong Bi pun berteriak kalau dia ingin membunuh Huang Mei. Huang Mei pun hanya tertawa terbahak-bahak mendengarnya, karena jelas ia merasa kalau hanya ialah yang mengontrol hidup kera kuning. Dia bisa melakukan apa saja kepadanya. Dengan kejam, Huang Mei semakin meremas bonekanya. Tong Bi pun semakin kesakitan dan tak berdaya. Hidupnya sudah di ujung tanduk. Dengan tubuh yang lemas dan tertunduk, dia mengungkapkan terima kasihnya kepada Cikau sang kera merah, karena hanya dialah saudaranya.
Chikou pun merasa sangat menyesal, padahal mereka sedikit lagi rencana mereka berhasil. Namun, Tongbi segera menenangkannya. Mereka berdua sudah berusaha sebisa mereka, maka tak ada yang perlu disesali. Tapi tiba-tiba saja Tongbi pun berteriak histeris dengan kesakitan yang luar biasa. Karena saat ini Huang Mei dengan kegirangan meremas-remas boneka vudunya untuk menyiksa Tongbi. Chikou pun tak terima dan melesat maju untuk melawan. Namun hanya dengan satu tamparan dari Huang Mei, kera merah itu pun langsung tersungkur. Namun ia tak menyerah, ia berusaha untuk bangkit dan mendekati saudaranya. Namun Huang Mei pun tak membiarkannya. Sementara itu, para kera makaka putih pun kini segera diarahkan mundur dan segera meninggalkan tempat bahaya ini oleh Xiao Liu. Xiao Liu juga menyarankan Wukong untuk segera pergi dari tempat ini. Namun Wukong masih belum beranjak dan wajahnya tampak sangat kesal melihat monster Buddha bangka itu. Buddha bangka itu sangat kejam dan terus menyiksa kera kuning. Huang Mei pun lalu menyuruh agar Tongbi, sang kera kuning, untuk memohon kepadanya. Maka dia akan mengampuni nyawa Tongbi. Namun bukannya memohon ampun, tapi Tongbi justru melemparkan batu ke mata Huang Mei. Kode keras bahwa ia tak sudi mohon ampun kepada orang yang telah membantai saudara-saudaranya. Huang Mei pun jadi murka dan segera menginjak-injak kepala Tongbi. Tanah pun bergetar. Para monyet hitam pun kini merasa sangat ngeri melihat nyawa tuannya di ujung tanduk. Sementara Chikou pun masih tak menyerah dan sebisa mungkin menolong saudaranya. Dengan tubuh tanpa kedua tangannya, ia berusaha melawan dan melindungi saudaranya. Huang Mei pun tambah marah dan menginjak-injak tubuh kedua monyet itu. Ia lalu melemparkan tubuh Chikou dengan penuh kekesalan. Dengan lantang, Huang Mei pun lalu berteriak kepada semua bangsa kera kalau inilah yang terjadi jika ada yang melawannya. Tak ada pilihan selain mati. Para kera pun kini menjadi sangat ketakutan. Namun Chikou pun masih tak menyerah. Dengan sisa-sisa tenaganya, dia masih berusaha melakukan perlawanan. Tapi perlawanan itu tampak sia-sia, membuat Huang Mei kini benar-benar sangat murka. Ia pun kini benar-benar akan membunuh kedua master monyet itu. Ia lalu mengangkat tubuh kera merah. Kali ini, Huang Mei yang murka benar-benar akan melahap Chikou dan berencana menggigit tubuh Chikou perlahan-lahan untuk menyiksanya, sekaligus untuk memulihkan tenaganya. Namun, saat lidahnya mulai menjulur dan ia akan melahap Chikou, tiba-tiba saja Wukong pun kini sudah tak tahan lagi. Di depan Huang Mei, ia bertekad kalau ia tak akan membiarkan Huang Mei menyakiti kera manapun dan ia akan menjadi pelindung untuk seluruh bangsa kera, khususnya kera terbang. Chikou pun cukup terkejut dengan tindakan konyol Wukong yang dianggapnya ikut campur. Namun dengan bangga, Wukong mengatakan kalau ia akan menjadi pelindung seluruh monyet tak terkecuali kera merah dan kuning. Mendengar hal itu, Huang Mei pun tertawa terbahak-bahak. Jalur monster selalu dikuasai oleh yang kuat, karena hukum rimba adalah aturan di tempat ini. Dan Huang Mei dengan angkuh mengatakan kalau seluruh monyet yang ada dilahirkan untuk menjadi santapannya. Wukong pun jadi geram. Dengan tegas ia bertekad akan melanggar aturan busuk Huang Mei itu. Perkataan itu hanya dianggap sebuah lelucon oleh Huang Mei. Ia pun kini tak main-main lagi dan mulai menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Tubuhnya pun meledak-ledak disertai energi hijau yang menggemparkan tempat itu. Dan duar, Huang Mei kini merubah tubuhnya menjadi tubuh kodok bangka raksasa yang mengerikan sekaligus menjijikkan. Kera merah pun jadi kaget. Ia tak pernah melihat tubuh Huang Mei seperti ini sebelumnya. Tubuh asli monster tua itu benar-benar mengerikan. Huang Mei selama ini telah menyerap banyak sekali esensi kehidupan, menjadikan kekuatannya menjadi semakin mengerikan. Menurutnya, ini adalah waktu yang sangat pas untuk menguji kekuatannya ini. Ia pun mulai melangkah maju. Wukong yang panik segera mencoba meledakkan jiwa silumannya. Namun hasilnya nihil, energinya sudah benar-benar habis. Huang Mei pun maju dan memukul Wukong dengan keras, membuat tubuh Wukong terlempar dengan sangat jauh. Hanya dengan sekali pukul, Wukong kini merasa sangat kesakitan. Wukong merasa harus menemukan cara untuk mendapatkan kekuatannya lagi. Xiao Liu lalu teringat. Di saat itu, Wukong dengan sombongnya menunjukkan keahliannya dalam mempelajari ilusi pedang dengan sangat cepat. Para monster makaka putih pun jadi bersorak-sorai kepada raja barunya itu. Wukong di situ lalu mengaku ketika banyak yang mendukungnya, ia merasakan kekuatannya jadi meningkat dengan sangat cepat. Menurut Xiao Liu, Wukong sungguh narsis. Namun,
Wukong dengan jujur mengaku kalau ia memang merasa dukungan dari orang banyak membuat kekuatannya meningkat drastis dan ia merasa itulah sumber kekuatannya. Xiao Liu pun segera mendapatkan wangsit. Dia hanya bisa bertaruh. Ia pun segera bangkit dan menyuruh seluruh rakyat kera untuk memberikan dukungan kepada Wukong. Namun terlihat rakyat kera pun tampak putus asa. Mereka menilai apakah cara ini akan berhasil. Melihat kesenjangan kekuatan Huang Mei dan Wukong begitu sangat jauh, namun mereka pun tak punya pilihan lain. Segera mereka pun memberikan dukungan penuh dan menyoraki Wukong. Melihat hal itu, Wukong pun mulai bersemangat. Namun kekuatannya belum berhasil meledak. Sementara itu, Huang Mei pun mulai menggempur Wukong lagi. Wukong pun dengan sekuat tenaga menghindarinya. Dengan angkuh, Huang Mei mengungkapkan kalau seluruh monyet itu lemah. Hal itu membuat Wukong pun geram. Ia pun melesat menyerang Huang Mei. Namun, pukulan Wukong itu masih dengan mudah ditahan oleh raksasa itu. Justru kini Wukong tertangkap oleh kedua tangan besar raksasa kodok bangka. Melihat hal itu, Xiao Liu pun juga tak mau menyerah. Ia pun segera menyuruh semuanya untuk terus menyoraki Wukong. Sorak-sorai kini bergema di pegunungan kera terbang. Terlihat Wukong kini tak mau menyerah dan masih berusaha sekuat tenaga. Namun, Huang Mei tampaknya ingin mengakhirinya. Dengan sedikit mengumpulkan tenaga, ia pun meremas Wukong dengan keras. Sementara itu, kera merah juga turut menyoraki Wukong. Ia mengata-ngatai Wukong. Apa Wukong tidak malu seperti ini? Jangan bilang Wukong mau melindungi bangsa kera. Bersama dengan itu, Xiao Liu dan seluruh rakyat kera semakin keras dan bersemangat bersorak-sorai sembari memukul-mukul pohon-pohon di situ bak genderang. Dan benar saja, nyala api tiba-tiba mulai muncul di tubuh Wukong. Api itu semakin membesar, tungku jiwa kera Wukong semakin terbakar, suhunya semakin naik, dan tak disangka, energi Wukong kini mampu meledak lagi dan merubah tubuhnya menjadi jiwa kera besar. Tanpa basa-basi, Wukong pun langsung memukuli Huang Mei. Dengan mata menyala dan energi yang meledak, pukulan Wukong kini sangat kuat, membuat Huang Mei pun tak berdaya. Dan pas Wukong akhirnya berubah jadi jiwa kera besar dan mulai menghajar si kodok bangka, episodenya malah bersambung guys. Ya baru juga panas udah digantung kayak jemuran di hari mendung. Tapi nggak apa-apa, itu tandanya episode depan bakal lebih gila lagi guys. Dari episode ini kita belajar, kalau kamu punya sahabat, ya jangan cuma diajak makan gorengan aja. Ajak juga berontak bareng kalau ketemu bos nyebelin kayak Huang Mei. Dan satu hal penting, kalau kamu punya masalah berat dalam hidup, coba cari 50 orang buat nyorakin kamu. Siapa tahu tungku silumanmu meledak juga. Atau setidaknya semangatmu naik kayak Wukong waktu disemangatin rakyat kera. Dan ingat, jangan pernah remehkan kekuatan apel yang dilempar ke kepala. Kadang dari situlah semua revolusi dimulai. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton dan ngikutin cerita sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman kalian yang suka lihat kera ngamuk lawan kodok raksasa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan seperti biasa, jangan lupa gas cuy.